semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kak Ti mau tanya dulu nih, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Angkat tangannya. Saya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Kita mau gerak adik-adik. Sama-sama kita katakan. Kita mau sama-sama percaya bahwa firman Tuhan ada di hidup kita ya. Kita mau pujikan pujian ini sama-sama. Pak gerakan ya. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah
Silakan duduk adik-adik. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh, sama-sama kita katakan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ya Yesus, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hingga sungguh-sungguh kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
mari adik-adik sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan untuk hidup kami. Kau sudah berikan kesehatan buat kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Kau berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai telinga kami, Engkau pakai hati kami, Engkau pakai pikiran kami supaya kami bisa menerima dan melakukan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Jesse. Selamat pagi Bu Hanifa. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi teman-teman. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Iya, tadi sudah memuji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ya, untuk mendengar firman-Mu. Sekarang duduk dengan manis, dengarkan firman Tuhan. Nah, bulan ini kita masih ada dalam tema Strong Generation. Apa Jesse? Generasi yang kuat. Betul, generasi yang kuat. Minggu kemarin kita belajar generasi yang kuat dalam roh Allah. Masih ingat? Generasi Yusuf Iya. yang penuh dengan roh Allah dan disertai Allah. Iya, Yusuf luar biasa. Dia penuh dengan roh Allah, dia disertai Allah. Nah, hari ini ya kita belajar generasi yang kuat dalam firman. Generasi yang kuat dalam firman. Iya, kita mau kuat dalam firman ya. Kita mau belajar sama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yang kuat dalam firman, namanya Ezra. Ezra? Iya. Bentar Bu, Jessie sepertinya belum pernah dengar. Ezra? Iya. Siapa itu Ezra? Ya, dalam Ezra 7 ayat 6b dikatakan, Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dalam Ezra 7 ayat 10 dikatakan, Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oh, berarti Ezra itu adalah seorang yang kuat dalam firman. Iya, Ezra kuat dalam firman, hidupnya disertai Allah. Nah, nanti ya kalian bisa baca ya, Jesse nanti bisa dibaca dalam Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Di situ dikatakan Allah melindungi dia. Ya, terus raja memberi dia segala yang diinginkannya dan meminta Ezra untuk memulihkan umat Israel sesuai firman Tuhan. Memulihkan Israel sesuai dengan firman Tuhan. Iya, jadi gini, Ezra itu kuat dalam firman, ya, sehingga hidupnya disertai Tuhan. Sampai-sampai raja itu memberikan apa yang dia minta. Nah, terus ya, Ezra itu ya dipercaya sama raja untuk membawa kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian. Terus? Supaya mereka hidup di dalam Tuhan, mereka hidup sesuai firman Tuhan. Oh, berarti bangsa Israel pernah mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, makanya dia di Babel itu. Ya, jadi dia tidak taat sama Tuhan. Terus sekarang ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, si Ezra ini diberikan kepercayaan sama si raja untuk membawa pulang kembali. Itu ada dalam penjajahan loh. Wah, itu kalau tidak anugerah Tuhan tidak bisa itu ya. Itu karena Tuhan ya. Kalau apa ya, itu raja itu yang minta ya, kamu pulang sana ke tanah perjanjian ya untuk membangun bait Allah. Itu karena Ezra kuat dalam firman ya Bu? Betul, Ezra kuat dalam firman ya. Sampai Ezra dipercaya oleh raja untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Betul. Oh iya. Wah Jadi, Bu, terus Jessie bingung ini. Supaya Jessie hidup seperti Ezra bagaimana? oh gini ya,
Jesse pengen ini hidupnya kuat dalam firman seperti Ezra. Iya. Iya, sehingga dia disertai Allah. Wah, Iya. pokoknya luar biasa. Biar Jesse juga jadi generasi yang kuat dalam firman. Betul. Oke, anak-anak yang di rumah pasti juga mau ya. Pasti ya, menjadi dong. generasi yang kuat. Ya, kuat dalam firman. Nah, hari ini supaya kita bisa sama-sama ingat ya, Bu Hanifa mau ngajarkan 5M. 5M? Itu 5M bukan memakai masker, mencuci tangan, enggak gitu. Tapi Ya, apa dong? Ini 5M-nya beda. Ya, bisa dicatat ya. Yang pertama, membaca firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Iya. Oh iya, kalau kita waktu saat teduh itu ya Bu ya? Ya betul ya. Jadi ketika saat teduh ya, enggak cuma membaca aja. Wah, aku harus pokoknya nanti aku harus membaca Cepet-cepetan, cepet-cepetan. biar cepet selesai. Kayak Banifa itu kan ikut Abah itu ya, membaca 1 hari 2 pasal. Terus baca tok gitu. Wah, pokoknya yang penting aku nanti laporan kan, enggak seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Enggak cuma membaca saja, tapi juga merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Jadi butuh waktu khusus ya ketika kita saat teduh itu ya. Saat teduhnya Jesse di mana? Di depan TV? Enggak dong, di kamar bangun tidur. Iya, berdoa memuji Iya, Tuhan. Ya memuji saat Tuhan. teduh. Enggak cuma itu ya, kita bisa membaca merenungkan firman Tuhan itu enggak cuma membaca tapi mendengarkan firman juga bisa ya. Sekarang ini seperti kalian ya, ketika kita ibadah online ini kita mendengarkan firman Tuhan. Belajar sama-sama. Terus setelah ibadah online gini kan, kita kan ada dalam kelompok-kelompok nih. Jesse ikut kelompok mana? Jesse ikut kelompok Matius. Oh, Jesse ikut kelompok Matius. Ada kelompok Matius, Markus, Lukas, oh banyak kelompok-kelompoknya. Nah, di situ ada kakak-kakak Abi yang bersedia menyediakan waktunya untuk ya berbagi bersama-sama tentang firman Tuhan. Kalau kalian itu enggak paham, wah firman Tuhannya waktu ibadah online kemarin itu aku enggak paham Kak. Bisa itu apa itu WA di grup itu. Minta tolong. Gitu. Ya kan semua ya anak-anak semua pasti sudah ada dalam kelompok-kelompok ya. Kalau belum nanti bisa menghubungi Bu Ari. Gitu ya. Oke. Oh, Jesse taunya itu kalau di apa itu grup penggembalaan itu ya Bu ya, di Komsel itu cuma diingetin ibadah. Ternyata bisa tanya juga ya? Bisa. Jadi kakak-kakaknya itu kan kalau minggu pagi itu ya, Sabtu gitu sudah, kalau yang kelas kecil itu biasanya voice note. Adik-adik ya, ayo persiapkan diri kalian untuk beribadah. Nah, dijawab enggak? Jesse jawab enggak? Kadang-kadang jawab, kadang-kadang enggak. Kan HP-nya jadi satu sama mama. Oh iya, mungkin udah dibaca mama terus mama sibuk gitu ya. Ya, di situ kalian nanti bisa belajar sama-sama, merenungkan firman Tuhan sama-sama. Apalagi kalau pas ada itu komsel. Wah, seru ya. Ya, kita komsel, kita ketemu secara online. Iya, ya, sama ketemu teman-teman. teman-teman kita yang sudah 1 tahun lebih ini enggak ketemu kan. Nah, kita bisa di situ, kita bisa bersama-sama ya, bisa tanya sama kakaknya, ini loh Kak aku enggak paham ini. Iya, aku seperti ini." kadang-kadang tuh kalau baca Alkitab itu enggak mudeng maksudnya apa. Iya, itu boleh tanya sama kakaknya. Walaupun itu mungkin pas Jesse itu baca Alkitabnya apa gitu ya. Iya. Itu bisa tanya, "Kak, minta tolong, ini maksudnya gimana?" gitu ya. Pasti Oke. kakaknya jawab. Oke. Ya, gitu ya. Nah, Terus 3M yang ketiga ya, memperkatakan firman Tuhan. memperkatakan firman Tuhan. Iya, gini, Jesse itu pernah marah enggak sama temennya? Pernah, Jesse diusilin sama teman. Diusilin sama temen, terus gimana? Jengkel ya? Jengkel, Jesse Nah. marah dulu. Sekarang kita kan sudah belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Contohnya nih, kita harus mengasihi
Mengasihi, mengampuni. Kita harus mengampuni. Betul, Jesse pinter ini ya. Nah, jadi ketika jengkel, ketika marah, ingat firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu, Tuhan aku mau mengampuni. Namanya siapa temannya? Sebut namanya. Tuhan aku mengasihi temanku. Nah, itu namanya memperkatakan firman. Oh gitu. Ya, gitu ya. Oke. Terus yang keempat ya, tidak cuma memperkatakan firman, tapi juga melakukannya. Jadi tadi kan Jesse sudah, tadi Jesse kan jengkel nih sama temannya, diusilin ya, marah. Tapi diingatkan sama firman Tuhan yang dibaca. Ya, ketika kita baca firman Tuhan itu diingatkan supaya kita mengasihi teman kita. Aku mengasihi, Jesse bilang gitu enggak? Iya, terus habis mengampuni Jesse baru bilang sama temennya kalau aku mengasihi. Iya, jadi enggak cuma ngomong aja, aku mengasihi, aku mengampuni temanku, tapi juga melakukan. Melakukan itu Jesse bilang sama temannya. Kalau tadi memperkatakan sendiri ya, Iya. ya sendiri aku mau mengasihi temanku, aku mau mengampuni. Tapi kalau melakukan firman itu Jesse bilang sama temannya. Tidak cuma dikatakan dalam hati, tidak cuma dikatakan dalam mulut, tapi bilang sama temannya, aku mengasihi kamu. Iya, Gitu. Iya. Terus yang kelima M-nya apa? Nah, setelah Jesse itu bilang sama temennya, ya, terus kira-kira jadi baikan enggak? Baikan, malah jadi sahabat sekarang. Nah, itu yang kelima itu menceritakan firman Tuhan. Menceritakan firman Tuhan. Iya, jadi Jesse itu ya bisa menceritakan sama temennya pengalaman Jesse. Ya, misalnya ada temennya nih yang baru jengkel juga sama, diusilin juga sama temannya yang lain. Jesse bisa bilang, oh aku dulu pernah lo seperti itu, oh rasanya jengkel, rasanya marah, pengennya itu, ya. Tapi aku ingat firman Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi. Nah terus akhirnya aku jadi sahabat sama dia, sekarang aku jadi baikan. Seperti itu. Oh iya, Jesse paham. Berarti Jesse bisa cerita pengalaman Jesse ya? Iya. Mungkin juga bisa cerita waktu di komsel ya Bu ya? Iya bisa, di komsel juga cerita boleh. Ya, pengalaman kalian apa gitu ya, bisa. Iya. Di komsel itu nanti kan teman-temannya pada cerita, oh ya aku juga pernah, aku seperti ini kan gitu. Oh iya, gitu iya, Jesse paham sekarang. Terus Bu, kalau kita melakukan 5M, pasti kita disertai Tuhan ya? Iya, ya saat kita kuat dalam firman, ya maka kita akan hidup disertai Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan dan menerima berkat Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Wah enak ya Bu ya, ternyata kalau kita kuat dalam firman Tuhan, hidup kita jadi diberkati Tuhan. Betul. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Iya, orang melihat kita, ya enggak usah kita ngomong apa-apa, orang melihat, oh iya ya, dia itu pasti anak yang baik. Iya, seperti itu ya. Karena perkataan kita, perbuatan kita, Betul. pikiran kita pasti sesuai firman Tuhan. Iya, hari ini kita belajar sama-sama, ya diingatkan kembali untuk kuat dalam firman Tuhan. Ya, kita harus 5M tadi, ya membaca firman, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan menceritakan. Iya, betul. Hari ini kita belajar itu, ya. Kita mau baca sama-sama value kita pagi hari ini, ya. Dengan suara yang mantap, 2, 3. Aku mau menjadi generasi yang kuat dalam firman. Iya. Sama-sama hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, kita diingatkan kembali hari ini. Tak jemu-jemunya Tuhan mengingatkan kita. Yang mungkin sudah rajin baca Alkitab, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, kalian hebat. Tapi bagi yang belum, jangan takut, jangan khawatir. Mulai saat ini kalian bisa belajar menjadi generasi yang kuat. Kuat dalam firman Tuhan. Kita mau pujikan, kurenungkan firman-Mu dan kulakukan siang dan malam. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Semua tutup mata. Seperti Esra yang kuat dalam firman, sehingga dia disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat dia menjadi berkat, membawa umat Israel kembali kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Kita pun juga bisa seperti itu. Kita mau kuat dalam firman. Hari-hari ini banyak waktu kita untuk kita bisa belajar merenungkan firman Tuhan. Kita bisa belajar banyak tentang firman. Esra tidak sekedar cuma membaca firman Tuhan, tapi dia meneliti, dia benar-benar mau mengerti lebih lagi tentang firman. Dan dia mau mengajar orang-orang Israel pada waktu itu. Mari sama-sama anak-anak dimanapun kalian berada. Kalau kalian pengen jadi generasi yang kuat, kuat dalam firman, mulai saat ini belajar, ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tapi renungkan firman itu, memperkatakan, melakukan, dan menceritakan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Haleluya. Tirukan Bu Hanifah berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mau menjadi generasi yang kuat dalam firman. Kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu, memperkatakan, melakukan, dan menceritakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitamu penuh atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu, ini kan kita menjadi generasi yang kuat. Kemarin kuat dalam roh, kuat dalam firman. Apakah ada lagi? Ada. Tunggu minggu depan. Oke. Iya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kami keluarga besar Abi Betel Area mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Nah, di sini Kak Rema dan Bu Palupi ingin menyampaikan pengumuman pada minggu ini. Pengumuman yang pertama apa nih Kak? Keluarga besar Abi Betel Area mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Abi, kakak-kakak Abi, dan orang tua Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, poin yang kedua, terima kasih untuk Mama, Papa, dan adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu lalu. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Waktuku sendiri
Wah, luar biasa ya Bu ya. Keren-keren ya Kak ya. Keren, semakin setiap minggu semakin bagus-bagus. Nah, untuk aktivitas pada minggu ini adik-adik semuanya diharapkan untuk memfoto saat adik-adik sedang melakukan ibadah, lalu dikirimkan ke grup orang tua Abi. Lalu kami tunggu ya, paling lambat hari ini 11 Juli jam 8 malam. Terima kasih buat adik-adik yang selalu semangat mengikuti Komsel Abi melalui online. Mari kita saksikan tayangan foto adik ya sepanjang minggu ini. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Komsel pada minggu kemarin. Nah, buat untuk adik-adik semua yang belum sempat bergabung dengan kita, bisa bergabung di Komsel minggu selanjutnya ya, kami tunggu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan ya adik-adik. Caranya cuma satu, yaitu transfer. Adik-adik bisa minta tolong mama papa kalian untuk transfer ke rekening berikut ya adik-adik. Nah, sesudah itu kirim bukti transfer ke WA Kak Tutut Bendahara Abi. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik dan mama papa yang sudah memberikan persembahan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Abi sudah selesai nih Kak nih. Mari saatnya kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah online Abi dari awal, pertengahan hingga akhir. Terus jagai kami dengan kesehatan ya Tuhan Yesus. Jagai adik-adik, orang tua Abi, kakak-kakak Abi dengan kesehatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami, Indonesia dan kota kami Salatiga, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terus ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, untuk adik di rumah, walaupun kita ibadah online, tetap ya ingat 5M. Yang pertama apa nih Kak? Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.